coffee shop dan emang ambience-nya emang comfortable banget deh. Terus juga cukup friendly di kita sebagai anak kos. Oh, okay. Nah, ngomong-ngomong ini kan memasuki akhir bulan. Akhir bulan itu biasanya anak kos identik dengan yang namanya krisis keuangan. Iya, bener banget. Kayak kita sekarang dong. Wait a minute. Who are you? Tapi kamu tahu nggak sih, krisis keuangan bisa kita kaitkan dengan teori yang ada dalam hubungan internasional. Oh iya, teori yang mana ini? Karena dalam hubungan internasional itu yang banyak banget kan. Terus teori yang kamu maksud itu teori apa? Teori yang aku maksud itu teori modal institusional. Oh gitu. Emang teori liberal institusional ya kayak gini? Itu apa sih? Tapi sebelum kita kaitin teori ini dengan sebenarnya kamu tahu nggak tentang teori liberal institusional ini? Aku sempat baca sih, tapi kayak aku lupa deh. Kamu apa sih? Aku udah ada nyatet nih tentang teori ini. Kamu mau tahu nggak? Mau nggak? Nah, jadi teori liberal institusional ini berpengaruh menggunakan hubungan internasional yang menekankan peran institusi internasional dalam membentuk dan mengkoordinasikan perilaku negara. Oke, terus tapi sebelumnya kamu tahu nggak perbedaan teori ini dengan teori realisme? Aku sempat baca sih teori realisme ya, dan tentunya berbeda kan. Jadi teori realisme itu tuh memandang hubungan internasional sebagai arena persaingan kekuasaan antar negara. Tapi teori yang kamu bilang tadi apa? Liberal institusi ya, itu tuh memandang pentingnya kerjasama internasional, itu tentang perdamaian dan keamanan. Ya, dan ternyata di dalam teori liberal institusional ini meliputi beberapa elemen. Tahu nggak elemen kunci yang ada di dalam teorinya? Wah, menarik banget elemen kunci. Emang ada apa ya sih dalam elemen kunci? Jadi elemen kunci yang ada di teori itu meliputi prinsip internasional, kepercayaan dan keamanan bersama, perdamaian dan globalisasi, dan yang terakhir itu berperan institusi internasional. Bentar dah, yang terakhir itu ada peran institusi internasional. Yang ada di dalam peran institusi internasional itu emangnya apa aja? Peran institusi internasional yang ada di sini itu meliputi PBB, WTO, IMF, dan WHO. Berarti kayak organisasi internasional. Iya. Terus juga aku pernah baca nih di realisme kan ada tokoh-tokoh pencetusnya kan. Terus ternyata di liberal institusi itu ada juga. Aku sempat baca juga tuh. Itu tuh ada 3 tokoh. Jadi yang pertama itu Robert Kiyosaki, dan ada Joseph Nye. Terus yang terakhir itu ada Woodrow Wilson. Oh, berarti tokoh-tokoh tersebut bisa mencetuskan teori liberal institusional. Bener banget kan? Terus juga kamu tahu nggak sih mengapa teori ini tuh bisa muncul? Kenapa ini bisa muncul? Apa penyebabnya? Jadi bentar ya, aku ada nyatet sih. Ada alasan utama yang emang membuat teori ini berkembang dan muncul. Jadi yang pertama itu ada kritik terhadap pemikiran realis, ada pentingnya kerjasama dari institusi, ada pengalaman sejarah juga, ada perubahan dalam hukum internasional, ada pentingnya HAM dan demokrasi. Terus yang terakhir itu ada dampak perubahan sosial. Jadi dari faktor-faktor yang tadi aku udah sebutin, liberal institusi ini emang sebagai alternatif sebagai gantinya realisme yang tadi. Oh ya, setahu aku teori ini juga berupaya memberikan perspektif yang lebih optimis dan mengembangkan landasan teori bagi pembentukan pengembangan organisasi internasional juga loh. Oh iya, emang perspektif apa aja sih yang dalam di liberal institusi? Jadi perspektif yang ada dalam liberal institusi ini meliputi institusi internasional, negara sebagai aktor, terus kerjasama antar negara, dan pencapaian tujuan yang akan tercapai atas kerjasama tersebut. Oh berarti dengan adanya perspektif ini kita bisa kaitin kasus yang akan kita bahas nih sama perspektif ini, yaitu kasus apa tadi ya, kita bahas krisis keuangan Asia 1919.
Terus juga tadi kan sempat singgung kan di perspektif yang pertama itu ada institusi internasional tuh. Jadi yang masuk di institusi internasional itu apa aja sih yang dalam kasus ini? Yang terlibat institusi internasional dalam kasus ini itu meliputi IMF, World Bank, dan WTO. Juga ada beberapa aktor negara yang terlibat. Di sini ada 5 aktor negara yang terlibat dalam kasus krisis keuangan ini. Wah, ternyata banyak juga. Indonesia termasuk nggak sih? Masuk. Jadi 5 aktor negara yang terlibat dalam kasus ini itu meliputi Korea Selatan, Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Asia. Indonesia, Malaysia, Bekasi. Hai Bung, kau ini dari kota bodoh mana? Terus serius Bekasi kan bukan negara. Oke, serius. Oke, lanjut lagi. Berarti dengan peran-peran organisasi itu ya bisa masuk ke perspektif yang tadi kamu bilang juga di terakhir, yaitu pencapaian tujuan yang emang tercapai atas kerjasama kan. Jadi itu tuh bisa mencapai stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, terus juga ada dengan banyak lagi lah pokoknya. Iya dong. Iya. Dan keterlibatan IMF dan World Bank dalam kasus ini mencerminkan peran mereka sebagai lembaga internasional yang berupaya mengatasi krisis keuangan yang mendorong reformasi ekonomi untuk memulihkan stabilitas ekonomi dalam negara-negara tersebut. Oke, berarti dari peran organisasi internasional tadi kita udah bahas kan, berarti itu banyak dong positifnya. Tapi aku penasaran deh, ada nggak sih kekurangan dari teori liberalisme institusi ini? Karena kelebihannya itu kan kita bisa menjalin kerjasama, membangun solidaritas, terus juga bisa bernegosiasi. Terus kelebihannya? Maksudnya, sorry ralat. Kekurangannya apa sih? Jadi kekurangan dalam kan setiap teori itu pasti memiliki kekurangan dong. Dan kekurangan dalam teori ini karena lebih mementingkan dan menyesuaikan dengan kondisi yang aja. Jadi negara yang kurang maju itu agak tertinggal. Dikucilkan? Bukan dong. Aku punya pantun deh. Cicak dulu jangan marah. Just kidding. Aku bercanda sama itu. Oke, lupain jokesnya. Terus juga berarti yang dapat kita ambil intinya itu liberal institusi ini emang memandang bahwa negara Indonesia yang harus menjadi kerjasama dalam sistem organisasi internasional. Ya berarti untuk melihat fenomena internasional yang ada di dalam dunia. Ya, karena dengan adanya organisasi internasional bisa mengendalikan situasi ekonomi negara yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut dan mengadakan kerjasama. Berarti banyak banget nih yang bisa kita bahas dalam teori liberalisme dan kasus-kasus yang emang berkaitan dengan teori ini. Ya, jadinya kita juga bisa menambah wawasan. Iya, yang tadi dari krisis keuangan anak kos jadi krisis keuangan Asia tahun 1997. Bener banget, gila banget. Karena kita tuh anak udah nasional. Masalah-masalah yang ada bisa kita kaitkan dengan teori yang ada dalam hubungan internasional. Betul banget. Jadi sekian obrolan dari kami. Aku Destra Rizky dari Jurusan Hubungan Internasional 2023 dan aku Manusia Ardana dari HI23. Kami pamit undur diri. Sama-sama. Apanya sih? Ya, jadi aktor negara yang terlibat dalam kasus ini itu meliputi Korea Selatan, Thailand, entah gitu.
Jessica Metariski dari jurusan Hubungan Internasional 2023 dan Aku Patricia Ardanifanyet dari HI 23 dan kami